Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap remaja yang ngacungkan senjata tajam sambil ugal-ugalan naik motor di Kabupaten Bandung. Tak ada hujan dalam sebulan terakhir, 200 hektar sawah di Kabupaten Cirebon kekeringan dan tak bisa digarap petani. Memprihatinkan, seorang murid di SMP di Kabupaten Ciamis dijual kepada 8 lelaki hidung belang. Tidak turun hujan dalam sebulan terakhir membuat musim tanam padi di Kabupaten Cirebon mundur. Lebih dari 200 hektar sawah kering dan tak bisa digarap petani. Areal persawahan di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon sudah sebulan terakhir kering kerontang. Sawah yang dipanen pada awal Mei lalu dibiarkan mengering tanpa tersentuh garapan petani. Bahkan di beberapa titik persawahan seluas 210 hektar ini, tanah mulai retak-retak. Petani mengaku kesulitan mendapatkan air karena tidak turun hujan sejak Mei lalu. Padahal seharusnya akhir Juni mereka mulai masuk musim tanam. Tanpa air, petani tidak tahu kapan bisa mulai kembali menggarap sawahnya. Kondisi persawahan gimana sekarang, Pak? Telat, Pak. Seharusnya bulan 6. Oh, telat ditanam ya? Karena kendala masalah air, Pak. Iya, telat. Sampai sekarang berarti petani belum Belum ada yang nanam. Belum sama sekali. Berarti masih diusahakan atau bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya sih mau diusahakan, tapi kenyataan airnya tuh begitu lah caranya tuh. Susah air, Pak ya? Ya, susah air. Ini masih banyak, Pak, yang belum tanam, Pak? Banyak, mayoritas masih belum sudah tutup belum. Sementara untuk mengairi persawahan, pemerintah desa bersama petani mengandalkan 9 pompa yang tersebar di aliran sungai irigasi. Pompa yang bekerja selama 24 jam tersebut menyedot air kiriman dari hulu yang saat ini dibatasi alirannya. Kiriman air yang datang beberapa kali sehari tersebut tidak cukup untuk mengairi 200 hektar sawah di desa ini. Untuk sekarang air tuh digilir untuk dari BBS tuh sangat minim sekali karena bagian-bagian dari desa-desa untuk Kecamatan Suranenggala tuh dijatai 10 jam, nggak berhari. Kalau dulu tahun kemarin itu bisa 2 hari 3 hari per desa itu. Kalau sekarang cuma 10 jam jadi nggak cukup. Dari 9 pompa yang bekerja baru mampu mengairi 50 hektar sawah saja. Itu pun belum cukup untuk menggarap dan menanam padi. Pemerintah Desa Suranenggala dan petani berharap kiriman air dari Majalengka bisa diberikan dalam waktu lebih lama untuk mempercepat proses tanam. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 1.200 calon jemaah haji asal Ciamis hari Kamis diberangkatkan dan dilepas oleh Bupati Ciamis. Tahun ini sebagian besar jemaah haji yang berangkat sudah berusia lanjut. Kamis pagi, jemaah haji asal Kabupaten Ciamis diberangkatkan dari Gedung Islamic Center menuju embarkasi Bekasi. Sebelum jemaah naik bus untuk berangkat, Pemkab Ciamis mengingatkan agar sesama jemaah saling peduli. Apalagi saat ini mayoritas jemaah sudah lanjut usia, sehingga mereka harus saling peduli di mana yang muda dan sehat membantu yang sudah berusia lanjut. Intinya ini, karena kan sekarang pemberangkatan khusus dari kloter 60 DKS, ini banyak sekali jemaah yang usianya sudah lanjut, di atas 70, 80 bahkan. Jadi saya titipkan kepada yang masih kuat, yang masih muda, titipkan supaya paling tidak dijaga, dikawal, berangkat sama-sama, pulang juga harus sama-sama. Salam. Tercatat ada 3 jemaah yang menggunakan kursi roda karena mengalami sakit dan sulit berjalan selain karena faktor usia. Umur berapa Pak Wahyo? 84. Bapak sekarang berangkat sama siapa? Istri. Ya, sama istri. Oh. Bapak lagi sakit apa ini harus pakai kursi roda kayak gini? Kakinya nggak bisa jalan. Tapi Bapak tetap semangat ya? Masih. Semangat. Tapi Bapak nggak khawatir nih Bapak kondisi kayak gini?
Enggak. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga memberikan bekal 25 juta rupiah untuk makan 1.200 jemaah sebelum berangkat naik pesawat agar bisa menikmati makanan khas Sunda yang terakhir sebelum melaksanakan ibadah haji. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Memperingati Hari Purbakala Nasional ke-110 tahun yang jatuh pada tanggal 14 Juni, sejumlah pelajar diajak untuk menjelajahi kawasan bersejarah Empang, Kota Bogor. Sejumlah tempat yang menjadi cagar budaya dan senjata pusaka kujang diperkenalkan untuk menambah pengetahuan bagi generasi muda. Hari Purbakala Nasional ke-110 tahun yang digelar sebuah sekolah luar biasa atau SLB di Kota Bogor diperingati dengan mengajak para pelajar menjelajahi kawasan heritage Kampung Empang. Kampung Empang dikenal sebagai kampung orang Arab yang telah lama tinggal di Kota Hujan Bogor. Para siswa diajak berkeliling melihat dari dekat sejumlah bangunan peninggalan leluhur seperti alun-alun serta Masjid Agung At-Thohiriyah yang dibangun pada tahun 1817 Masehi oleh Raden Muhammad Thohir. Selain mengunjungi masjid tertua, mereka juga diperlihatkan pusaka kuno seperti kujang pangiring yang berusia ratusan tahun. Peringatan Hari Purbakala Nasional sengaja dihadirkan berbeda agar menjadi ajang edukasi bagi para generasi muda tentang sejarah peradaban. Harapan kita jujur aja, saya sendiri juga baru tahu dari ini kalau ternyata kita ini memiliki Hari Purbakala. Tentunya momentum ini jangan kita lewatkan, jangan kita abaikan sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran sejarah kepada seluruh masyarakat, terutama kepada generasi muda. Kita harus terpanggil untuk merawat pusaka, merawat sejarah agar sejarah itu tidak hilang, agar sejarah itu tetap lestari. Bagaimana kita memiliki banyak tempat-tempat bersejarah, situs-situs yang bersejarah, bukan hanya kita untuk merawat dan melestarikannya, tetapi kita mengambil makna dari perjalanan sejarah itu untuk memetik hikmah, belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan yang gemilang untuk bangsa kita, untuk Kota Bogor kita, dan untuk masyarakat secara luas. Dalam rangka Hari Purbakala yang ke-110 tanggal 14 Juni tahun 2020, kita sama-sama memperingati. Jadi kita hari ini menjelajahi sebuah kampung sejarah, yaitu Kampung Sejarah Empang. Hadir di sini bersama para budayawan, ya, tokoh-tokoh kesepuhan budayawan, tim ahli cagar budaya, terus tadi ada syekh di sini dan anak-anak dari sekolah Nah, jadi ini adalah merupakan satu momentum, ya, momentum kita di Hari Purbakala ini bahwa banyak peninggalan sejarah di Kota Bogor ini yang perlu dilestarikan oleh kita semua. Pemkot Bogor akan menggelar kegiatan khusus yang bisa dijadikan wisata religi. Selain bisa mengenalkan sejarah, tingkat kunjungan wisata yang datang ke Kota Hujan diharapkan bisa meningkat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19, MT Group melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) menyalurkan sumbangan pemirsa SCTV dan Indosiar kepada Pusat Kerajinan Bambu di Bandung Barat. Bantuan yang diberikan berupa berbagai jenis mesin penunjang kerajinan bambu. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) memberikan bantuan sejumlah mesin untuk kerajinan bambu kepada Pusat Bisnis dan Kerajinan Pusbik di Kampung Nanggeran, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. YPP memberikan unit mesin pemotong bambu, oven pengering, mesin bubut bambu, tempat pengawet bambu, mesin bubut penghilang kulit bambu, dan sejumlah peralatan penunjang produksi kerajinan lainnya. Bantuan ini pun disambut baik oleh pengurus Pusat Bisnis dan Kerajinan yang membina warga untuk memproduksi berbagai barang kerajinan berbahan dasar bambu. Sangat luar biasa bantuannya. Ini betul-betul bisa membantu impian Pusbik untuk bisa membantu akselerasi kegiatan pemberdayaan di sektor ekonomi, ya. Karena melalui bantuan mesin teknologi tepat guna yang YPP berikan, kami bisa menyatukan seluruh komponen stakeholder di sektor ekonomi kerajinan bambu, terutama kita tahu bahwa dengan teknologi tepat guna itu pengerjaan bisa lebih terakselerasi,
kemudian kapasitas juga bisa lebih meningkat. Mesin ini juga membuka peluang warga untuk bisa memproduksi kerajinan lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Biasa bikin tampah dan kerajinan lain, cuman semenjak ada mesin ini ya sedikit terbantu lah buat ekonomi kami. Sebagai orang kecil ya ada tambahan gitu. Bantuan peralatan perbengkelan perajin bambu yang diberikan berasal dari sumbangan pemirsa SCTV dan Indosiar. Bantuan ini diberikan sebagai komitmen MTEK Group untuk menggerakkan lagi perekonomian rakyat pasca pandemi COVID-19. LIBP dan MTEK Group itu punya komitmen memang untuk bisa ambil bagian walaupun kecil-kecilan dalam membangkitkan lagi, menggerakkan lagi ekonomi masyarakat Indonesia pasca pandemi. Karena setelah pandemi itu melandai, oke memang alhamdulillah udah nggak banyak lagi yang sakit COVID, tapi ekonominya harus dikembalikan. Pusbik selama ini membina warga sekitar untuk memproduksi kerajinan bambu seperti gelas, botol minuman, tikar bambu, dan kerajinan bambu lainnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.